Oke, jadi mungkin ada beberapa kosakata bahasa Jepang yang kamu sudah tahu artinya, tapi kamu nggak ngerti arti lain dari kosakata dasar itu, gitu ya. Jadi ada beberapa kosakata yang memiliki arti lain yang mungkin kamu nggak tahu. Kamu cuma dengar di anime, oh artinya ini, ya udah. Tapi kamu nggak ngerti bahwa artinya ada arti lain dan penggunaannya juga ada penggunaan lain, oke? Jadi di sini aku akan membahas arti lain tersebut. Oke, perkenalkan namaku William. Jadi di video kali ini aku akan membahas 10 kosakata yang memiliki arti lain atau penggunaan lain yang mungkin kamu tidak tahu. Oke, yang pertama yaitu Ohayo gozaimasu. Jadi Ohayo gozaimasu seperti yang kamu tahu itu artinya selamat pagi, ya. Tapi kenapa kok di Jepang itu banyak orang yang mengatakan Ohayo gozaimasu meskipun itu sudah sore atau malam, terutama di tempat kerja dan di kampus sekolah gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak kalau aku kerja jam 7 malam, tapi aku tetap ngomong Ohayo gozaimasu waktu masuk kerja, atau aku sekolah jam 4 sore, tapi aku tetap ngomong Ohayo gozaimasu ke guru-gurunya. Itu kenapa? Karena itu menunjukkan semangat seperti di pagi hari. Jadi orang Jepang itu suka kalau kita semangatnya full, dan full itu waktu di pagi hari. Makanya itu kita menggunakan sapaan Ohayo gozaimasu meskipun itu sudah malam maupun sore, terutama ke rekan kerja atau rekan sekolah maupun guru sekolah, oke? Lalu yang kedua yaitu sugoi. Jadi kata-kata sugoi yaitu sebenarnya artinya menakjubkan, oke? Tapi bukan berarti saat orang Jepang ngomong sugoi itu benar-benar menakjubkan, karena kebanyakan dari mereka ngomong itu hanya untuk basa-basi aja. Jadi ya nggak semuanya sugoi yang mereka omongkan itu benar-benar sugoi gitu. Jadi jangan kaget kalau orang Jepang baru kenal dikit-dikit ngomong sugoi gitu, oke? Lalu berikutnya baka, ya, baka. Nah, baka itu kamu tahu artinya itu bodoh. Dan itu kebanyakan di anime memang dibilang baka itu sebagai lelucon, tapi itu hanya berlaku di Tokyo, oke? Kalau di Osaka, kamu mengatakan baka ke suatu orang itu merupakan suatu hinaan. Jadi yang mereka anggap lelucon itu cuma di Tokyo, bukan di Osaka. Kalau di Osaka itu sebagai suatu hinaan. Sedangkan kebalikannya yaitu nomor 4, aho. Aho itu merupakan bodoh juga, tapi itu merupakan lelucon di Osaka. Sedangkan di Tokyo itu merupakan hinaan. Kebalikannya ya dengan baka tadi. Lalu yang berikutnya yaitu kanojo. Oke, kanojo yang seperti kamu tahu dari anime-anime itu artinya pacar perempuan. Tapi kanojo juga punya arti lain yaitu dia dalam arti perempuan ya. Jadi kalau kamu ada teman itu loh dia yang ngambil, jadi kamu mengatakan itu kanojo meskipun dia bukan pacarmu, tapi dia perempuan, ini kanojo, oke? Ini banyak ditanyakan di komen-komen, oke? Lalu berikutnya yaitu bimyo. Bimyo artinya nggak jelas. Jadi kalau kamu misalnya mencicipi suatu masakan ya, tapi kamu nggak jelas ini manis atau pedas atau apa, kamu bilangnya bimyo gitu ya. Jadi bimyo itu nggak jelas, oke? Bimyo. Lalu yang berikutnya nomor 7 yaitu matane. Jadi matane itu kita gunakan saat perpisahan, oke? Jadi selain ngomong sayonara itu kayaknya di Jepang sudah jarang yang ngomong deh. Kebanyakan ngomong matane gitu, sampai jumpa gitu, oke? Jadi lebih nggak kaku, kesannya lebih nggak kaku. Tapi ini digunakan untuk teman saja, oke? Jangan ngomong ini ke guru atau orang yang lebih tua dari kamu, karena nggak sopan. Ini bahasa sehari-hari. Lalu berikutnya ine, itu artinya bagus ya gitu ya, ine gitu. Jadi makanya kalau di Instagram atau Facebook di sebelahnya tanda hati ada tulisan ine, itu artinya like. Kalau itu di sosial media ya. Tapi kalau kita lagi memuji seseorang, misalnya dia lagi melakukan sesuatu terus kita ine, bagus ya gitu, artinya kayak gitu, oke? Lalu yang berikutnya yaitu yattemiru. Mungkin kalian banyak denger ini di anime yattemiru, oke? Jadi yattemiru itu artinya mencoba melakukan, ya, artinya mencoba melakukan. Jadi kalau misalnya kamu diminta tolong oleh temanmu atau apa, kamu bisa nggak tolong kerjakan ini, kamu bilang yattemiru, ya akan aku coba gitu, oke? Yattemiru, oke? Yang terakhir yaitu gambatte. Nah, ini kalian banyak yang sudah tahu, gambatte artinya berjuanglah atau fighting gitu ya. Tapi banyak yang tanya itu perbedaannya antara gambatte, gambare sama gambarimasu, oke? Jadi gambatte itu artinya suruhan, berjuanglah gitu ya, berjuanglah. Gambare
itu perintah, berjuanglah, pakai tanda seru ya, tanda seru. Kalau gambarimas itu artinya berjuang gitu aja. Jadi bukan perintah, bukan tolong, tapi bentuk netral. Gambarimas itu artinya berjuang. Oke. Jadi pemakaiannya gambarimas itu saat kita diminta tolong oleh atasan atau misalnya guru. Tolong kerjakan ini ya. Hai gambarimas. Jadi ya saya berjuang gitu. Artinya kayak gitu. Oke. Sekian kosakata yang mungkin kamu belum tahu arti lainnya dan penggunaan lainnya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat tolong share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe Pocket Nyonggo. Oke? See you next video.